Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Kali ini akan kita lanjut pembelajaran Lightboard-nya dengan topik ragam-ragam tekuk pada batang tekan. Ada banyak sebenarnya yang terjadi fenomena tekuk pada batang tekan. Dan itu akan kita bahas satu persatu supaya kita bisa lebih memahami cara menghitung tegangan kritis yang terjadi pada batang tekan. Oke, dua yang pertama ini sudah sering kita bahas. Yang pertama itu, batang tekan itu ketika dikasih beban aksial, itu bisa mengalami tekuk lokal namanya ya. Tekuk lokal itu terjadi apabila penampangnya itu terlalu tipis. Ya, rasio antara lebarnya, jadi kalau saya gambarkan di sini, satu penampang apabila rasio antara tingginya dibandingkan ketebalannya itu terlalu besar, itu profilnya itu bisa menekuk secara lokal. Kalau dia profilnya relatif tebal, ya, seperti begini, tekuk lokal itu tidak terjadi. Nah, ini yang harus kita hindari dari batang tekan. Kita usahakan sebisa mungkin kita menggunakan profil yang tebalnya lumayan relatif tebal dibandingkan dengan profil WF tersebut. Kita sebisa mungkin menghindari profil-profil yang tipis. Ya, ini akan menyebabkan dia terjadi tekuk lokal. Nah, untungnya kebanyakan profil-profil baja yang ada di lapangan itu produsen baja itu sudah mengecek profilnya sejauh mungkin mereka menghindari tekuk lokal. Ada satu video pembelajaran yang sudah saya bahas secara detail bagaimana kita mengecek apakah terjadi tekuk lokal apa tidak. Jadi ini sudah saya bahas di video pembelajaran sebelumnya, dan di peraturan itu sudah dijelaskan juga kalau misalkan terjadi tekuk lokal, itu ada satu cara perhitungannya bagaimana menghitung kekuatannya, ada faktor Q yang harus dipertimbangkan. Dan ini saya tidak akan masuk terlalu jauh ke situ karena faktanya kebanyakan profil-profil yang ada di lapangan itu tidak mengalami tekuk lokal. Dia ada cukup tebal, kira-kira seperti begitu. Jadi tekuk lokal itu tidak tergantung panjang atau pendeknya kolom tersebut. Itu semata-mata tergantung dari ketebalan profil-profilnya bila dibandingkan dengan lebar atau panjangnya. Ya, itu tekuk lokal. Jadi dia menekuk secara lokal di bagian profil-profilnya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya tekuk global. Ya, tekuk global itu ya sepanjang kolomnya dia menekuk karena kita beri tekanan, dia menekuk sepanjang kolomnya ini. Makanya dikatakan global. Kalau lokal tadi hanya di bagian tempat-tempat tertentu saja. Nah, tekuk global ini, selama ini kita hanya membahas dia yang namanya tekuk lentur. Melentur seperti ini, flexural buckling namanya ini. Lentur. Ini namanya tekuk lentur. Jadi itu yang pertama, jenisnya itu adalah flexural buckling. Itu yang paling umum dijumpai. Semua profil baja itu ada kemungkinan dia mengalami tekuk lentur seperti begini. Dan itu juga sudah kita bahas di beberapa video pembelajaran sebelumnya, bagaimana kita cara menghitung kekuatan kolom kalau dia mengalami tekuk lentur seperti begini ya. Semua profil baja kemungkinan besar akan mengalami tekuk lentur. Tapi untuk profil-profil yang beberapa profil tertentu itu bisa mengalami tekuk torsi namanya. Jadi ketika kolom itu ditekan, dia bukan melentur, tapi dia muter dia begini. Ya, seperti gini, muter, seperti mengalami torsi. Padahal dia bebannya bukan beban torsi, beban tekan, tapi dia mengalami puntir seperti begini. Itu namanya tekuk torsi. Torsional buckling ini sebenarnya agak jarang terjadi. Hanya pada profil-profil tertentu saja dia bisa terjadi. Contohnya pada profil yang berbentuk tanda plus seperti begini.
Kalau kita bayangkan tanda plus seperti ini adalah gabungan dari dua profil siku. Ini profil siku yang pertama dan ini profil yang siku yang kedua, itu dihubungkan saling membelakangin, ya. Jadi kalau profil plus ini dia ditekan, dia ada kemungkinan dia muter. Jadi kira-kira kalau saya ilustrasikan seperti begini, ya, dia muter. Namun batang tekan pada kenyataannya jarang memiliki profil seperti begini, ya. Itu yang perlu dipahami. Nah, kenapa tekuk torsi juga perlu dipahami? Karena ada satu lagi jenis tekuk yang namanya gabungan tekuk torsi lentur, ya, kombinasi dari kedua jenis tekuk ini, tekuk torsi lentur. Flexural torsional buckling kemungkinannya terjadinya bisa lebih mungkin dibandingkan tekuk torsi. Jadi ini untuk profil-profil biasanya, profil-profil yang terbuat dari profil yang single symmetry. Maksudnya single symmetry itu sumbu simetrinya cuma satu atau tidak ada. Sumban satu, misalkan ini profil T. Profil T itu kan simetrinya hanya ada di sumbu ini, sumbu vertikal. Sumbu horizontalnya dia tidak simetri karena titik beratnya kan di sini, kira-kira kurang lebih. Ini profil T bisa kemungkinan mengalami tekuk torsi lentur. Profil apa yang lain-lain lagi? Profil T itu juga mirip juga, profil T itu seperti profil double siku. Double siku seperti begini, mirip seperti T, ini juga hanya simetri di satu sumbu saja, single simetri. Jadi dia juga bisa mengalami tekuk torsi lentur. Profil yang lain adalah profil C, profil kanal. Profil kanal ini dia simetrinya juga cuma satu, ya, karena titik beratnya itu kira-kira di sini, ya. Jadi dia tidak simetri di arah sumbu vertikalnya. Profil yang lain adalah profil siku yang sama tinggi, yang kaki yang vertikal dengan kaki yang horizontal. Titik beratnya dia di sini, ya. Sebenarnya dia kalau untuk sumbu vertikal dan horizontal dia tidak simetri, tapi sebenarnya ada juga sumbu yang ke arah sini. Ke arah diagonalnya seperti begini, dia simetri, ya. Kalau dia sumbu siku tidak sama kaki seperti begini, ini sama sekali tidak memiliki simetri, baik ke arah diagonal seperti begini pun ataupun di arah vertikal horizontal, ini tidak ada simetrinya, no simetri. Ya, kalau ini satu sumbu simetrinya. Nah, profil-profil seperti beginilah yang sering mengalami, bukan sering ya, mungkin mengalami tekuk torsi lentur. Nah, untuk lebih sederhananya, tentunya juga saya akan membatasi bahwa ini pun jarang digunakan untuk batang tekan, ya, jarang. Jadi saya tidak akan masuk ke diskusi menggunakan profil ini karena jarang sekali digunakan, ya. Dan bahkan sebenarnya ada persyaratan khusus untuk profil E, itu ada satu chapter di peraturan kita itu khusus membahas tentang profil siku, tapi saya tidak akan masuk ke topik itu. Saya akan mendiskusikan kali ini bagaimana kita menghitung kemungkinan tekuk torsi lentur untuk profil T dan profil double siku, karena ini ada kemungkinan digunakan untuk batang tekan. Nah, pengaruhnya kemana sih sebenarnya? Kenapa saya ngomongin ini semuanya? Pengaruhnya kemana? Mungkin itu yang perlu saya kasih konteksnya. Pengaruhnya ketika kita menghitung kekuatan batang tekan menggunakan rumus yang ini, kalau kalian masih ingat, 0,9 faktor reduksinya F critical dikalikan A gross, nanti itu pengaruhnya ke sini. Pengaruhnya kepada nilai F critical ini. Ya, F critical ini tergantung apakah dia mengalami tekuk lentur, tekuk torsi lentur, atau bahkan tekuk lokal. Ya, pengaruhnya bedanya di sini. Itu yang mesti saya sampaikan supaya kalian paham kemana dia. Yang untuk tekuk lentur sudah saya bahas kemarin itu di video pembelajaran bagaimana cara menghitung FCR untuk
penampang yang mengalami tekuk lentur, ya. Itu sudah saya bahas. Dan tekuk lokal juga sudah, itu ada pengaruhnya. Nah, fokus saya kali ini, saya akan menghitung bagaimana sih menghitung FCR kalau yang terjadi tekuk torsi lentur khusus untuk profil ini aja ya. Saya akan batasin karena ini yang lebih umum digunakan. Jadi untuk profil T dan double siku. Ya, ngomong-ngomong supaya kalian juga bisa menselaraskan dengan peraturan, ini kadang-kadang disimbolkan sebagai FB, Facebook, bukan ya, flexural buckling. Ini TB, torsional buckling. Ini FTB, ya. Oke, kita back ke sini lagi. Nah, bagaimana kita menghitung FCR untuk profil-profil seperti gini yang mengalami tekuk torsi lentur, dihitung menggunakan persamaan ini yang sedikit panjang dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, saya jelaskan satu persatu rumusan yang relatif panjang ini supaya kalian nggak bingung memahaminya. Perhatikan di sini, saya akan menolong kalian memahaminya dari ini huruf yang di depan ini Y dan Z. Ini artinya kalau berhubungan dengan Y itu adalah kontribusi dari flexural bucklingnya, tekuk lenturnya, ya. Dan itu jadi ingat tekuk torsi lentur itu kan kombinasi dari lentur dan torsi. Jadi kalau yang ada simbolnya ada Z, ya, itu kontribusi dari torsi, ya, dari torsional bucklingnya, gitu. Jadi sebenarnya rumus ini itu kombinasi dari flexural dan torsional. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau kita lihat di sini parameter-parameter Y, Z, dan YZ itu adalah kombinasi dari flexural dan torsional buckling. Nah, ini mencari FCRY itu sama persis rumusannya waktu kita ngomongin tekuk lentur. Ya, ingat ini FCRY ya, itu sama seperti kita mencari flexural buckling, di mana ini nilainya itu tergantung apakah dia nanti mengalami tekuk elastis atau tekuk tidak elastis. Ya, ingat kan? Itu dia di video pembelajaran sebelumnya, itu tergantung tekuk elastis dan tekuk tidak elastis itu tergantung dari faktor kelangsingannya. Ya, ini tergantung dari faktor kelangsingannya KL dibagi R. Namun di sini yang kamu gunakan adalah RY. Itu maksudnya. Ya, karena kalau ingat di pembelajaran flexural buckling itu bisa saja X atau Y, tapi di sini harus Y karena menggunakan tekuk itu akan terjadi di sumbu lemahnya. Kira-kira begitu memahaminya. Nah, ini FCRY. Nah, kemudian adalah FCRZ. Ya, Z itu sumbu Z itu adalah sumbu sepanjang kolomnya. Jadi kalau ini tadi kolomnya, itu sumbu Y itu kan ke arah sini. Ini dia menekuk ke arah Y. Kalau Z dia itu berarti muter, gitu. Muter ke arah Z. Muternya kan begini. Nah, itu rumusnya sedikit kompleks. Itu adalah G kali Z dibagi AG kali R0 bar kuadrat. Oke, saya jelaskan sedikit satu persatu. G ini adalah modulus geser. Modulus geser ini kurang lebih seperti modulus elastisitas baja, tapi nilainya berbeda. Ada hubungannya sebenarnya, tapi saya tidak akan masuk terlalu detail ke situ. Kita menggunakan ketetapan untuk nilai G ini untuk baja itu 77.200 MPa. Ya, itu untuk G. Untuk J ini namanya konstanta torsi.
Ya, apa itu konstanta torsi? Nanti akan saya bahas di contoh soal cara menghitung konstanta torsi berapa nilainya. Ya, tentunya AG ini sudah kalian tahu, luas penampang kotor, dan RO ini, kalau ini tadi RY adalah jari-jari girasi di arah Y, ini adalah jari-jari girasi torsi. Jari-jari girasi torsi, atau sering dikenal dengan jari-jari girasi polar. Ya, kadang-kadang dikenal dengan itu. Nah, nilainya itu nilainya RO bar, ya, RO bar kuadrat itu didapat dari persamaan tersebut. Nah, XO dan YO itu adalah ada yang namanya shear center. Nanti akan saya jelaskan juga lebih detail cara menghitung X dan XO dan YO ini, bagaimana cara menghitungnya. Jadi kira-kira begini, kalau saya mengambil profil T, ya, profil T ini tadi saya gambarkan lagi di sini. Titik berat T itu kurang lebih kira-kira di sini. Ini namanya titik berat, center of gravity, ya, titik berat. Ada tapi satu lagi yang namanya pusat geser. Ini pusat gesernya di sini. Shear center, pusat geser. Torsi itu terjadi dikarenakan beban itu kan, beban aksial itu bekerjanya di titik berat. Tapi karena profilnya memiliki pusat geser yang berbeda dengan titik beratnya, dia mengalami puntir. Jadi puntir itu terjadi karena ini tidak berada di satu titik yang sama, gitu. Jadi dengan istilah lain, kalau beban itu ditaruh di sini, di shear centernya, itu tidak akan terjadi torsi. Tapi kenyataannya kan beban itu bekerja di titik berat, bukan di pusat geser. Itu yang menyebabkan dia mengalami torsi. Kira-kira begitu. Nanti bagaimana menghitung XO dan YO ini, bagaimana menghitung shear center ini, pusat geser ini, akan saya jelaskan lebih rinci di contoh soal, supaya lebih applicable contohnya. Dan terakhir, satu lagi sebelum saya menutup ini videonya, H ini, ya, saya tidak ada space lagi, saya mungkin taruhkan di sini. H ini adalah nilainya sudah bisa dihitung dengan menggunakan parameter-parameter yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami konsepnya terlebih dahulu lah. Bagaimana kita menghitung F kritis untuk profil-profil yang mengalami tekuk torsi lentur, lebih khusus adalah untuk profil T dan profil double siku, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya di video selanjutnya akan saya bahas perhitungan contoh soalnya mendapatkan nilai ini. Ya, terima kasih buat perhatiannya.